Sekarang ini hak sering menjadi topik yang menjadi sorotan dalam segala bidang kehidupan, dan bahkan banyak orang-orang memperjuangkan hak-hak mereka ke lembaga pemerintahan atau instansi lainnya. Bahkan dalam sejarah peradaban dunia, banyak sistem pemerintahan yang digulingkan oleh pergerakan-pergerakan untuk memperjuangkan hak. Dalam semua isu etis, hak memiliki peranan penting mengingat setiap individu memiliki haknya masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu memahami konsep-konsep hak dengan baik. Konsep keadilan Kushmanajee, 2003, digunakan tidak hanya untuk menilai tindakan seseorang tetapi juga untuk menilai praktik-praktik dan institusi-institusi sosial, politik, dan ekonomi. Isu keadilan muncul ketika ada suatu hal yang harus dibagi. Selain itu keadilan juga berkaitan dengan benar dan salah. Sebagai contoh pelaku kriminal harus mendapat hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Keadilan dikatakan benar ketika sesuatu diberikan kepada seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya, yang kadang-kadang berlawanan dengan kedermawanan dan belas kasihan. Namun tak dapat dihindari hubungan-hubungan khusus seperti keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di seluruh belahan dunia. Keberpihakan dan kepedulian ini menjadi sorotan utama dalam pandangan etika kepedulian. Tujuan umum. Setelah membaca bab kedua ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman mengenai pengertian dan konsep hak, keadilan dan tentang kepedulian. Tujuan khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan konsep hak, menjelaskan mengenai teori-teori keadilan, menjelaskan tentang konsep kepedulian. Materi bab A. Hak. Menurut Kushmanajee, 2003, hak merupakan alat penting yang tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan individu memilih secara bebas apakah memenuhi kepentingan atau menjalankan aktivitas tertentu dan melindungi pilihan-pilihan tersebut. Secara umum hak berarti suatu klaim yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Menurut Bertens, 2005, hak juga merupakan suatu klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau masyarakat. Orang yang memiliki hak bisa menuntut bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak tersebut. Namun perlu adanya penambahan sesuatu yang signifikan yaitu hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Terdapat beberapa jenis hak menurut beberapa ahli, yaitu 1. Hak legal dan hak moral. Kushmanajee, 2003, mengatakan hak legal adalah hak yang diakui dan ditegakkan sebagai bagian dari sistem hukum. Sejalan dengan hal tersebut Bertens 2005, mengungkapkan bahwa hak legal merupakan hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum, atau dokumen hukum lainnya. Sedangkan hak moral Kushmanajee, 2003, adalah hak yang berasal dari suatu sistem norma moral dan tidak bergantung kepada adanya sistem hukum. Hak moral hanya didasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Hak moral biasanya dianggap universal mengingat hak tersebut dimiliki oleh semua umat manusia, tidak dibatasi oleh hukum tertentu. Seringkali kita jumpai dalam kehidupan nyata bahwa hak legal tidak berjalan seiringan hak moral, namun yang ideal adalah bahwa hak legal pada dasarnya merupakan suatu hak moral juga. Sama seperti hukum di mana hukum yang paling ideal adalah endapan moralitas yang baik. D. Lyons Bertens, 2005, mengatakan bahwa hak legal sepatutnya memiliki moral force yaitu daya etis yang memungkinkan mempertanggungjawabkan hak legal secara etis juga. Hak moral akan lebih efektif dan memiliki kedudukan lebih kuat dalam masyarakat jika hak tersebut didukung dan dilindungi oleh status hukum. 2. Hak khusus dan hak umum. Hak khusus Bertens, 2005, timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lainnya. Jadi hak ini hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang. Sumber utama hak khusus adalah kontrak atau perjanjian karena instrumen ini menciptakan sejumlah hak dan kewajiban bagi individu-individu yang membuat perjanjian. Hak khusus juga termasuk privilese atau hak istimewa seperti orang yang mendapat gelar kehormatan memiliki hak untuk menyandang lencana yang berhubungan dengan hak tersebut. Hak umum Bertens, 2005, dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak umum Kushmanajee, 2003, juga berarti hak yang melibatkan klaim terhadap setiap orang atau kemanusiaan secara umum. Hak ini dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali. Dalam bahasa Inggris,
Hak ini disebut dengan natural rights atau human rights atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan hak asasi manusia. 3. Hak negatif dan hak positif. Suatu hak bersifat negatif bertens, 2005, jika saya bebas melakukan atau memiliki sesuatu dan orang lain tidak boleh menghindari untuk melakukan atau memiliki hal tersebut. Hak negatif sepadan dengan kewajiban orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yaitu tidak menghindari saya untuk melaksanakan atau memiliki apa yang menjadi hak saya. Hak negatif Kusmanaji, 2003, berkorelasi dengan kewajiban pada pihak lain untuk tidak bertindak terhadap kita. Contoh dari hak negatif adalah hak atas kehidupan, hak atas kesehatan, hak menyatakan pendapat atau berbicara, hak beragama, hak untuk mengikuti hati nurani, dan lain-lain. Hak menyatakan pendapat, misalnya, tidak berarti bahwa negara atau masyarakat menyediakan media khusus di mana si pemilik hak dapat menguraikan pendapatnya. Hal itu berarti bahwa instansi lain tidak boleh menghindari apa yang kita ingin katakan atau tuliskan. Hak positif Kusmanaji, 2003, adalah hak yang mewajibkan orang lain bertindak untuk kita. Bertens 2005, mengungkapkan bahwa hak yang bersifat positif adalah jika saya sebagai pemilik hak berhak agar orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh hak yang bersifat positif adalah hak pelayanan kesehatan, pendidikan, makanan, dan lain-lain. Hak mendapatkan pelayanan, misalnya menuntut perawat atau dokter melakukan tindakan sesuai standar operating prosedur kepada pasien yang berhak mendapat pelayanan kesehatan. B. Keadilan. Menurut Aristoteles Kusmanaji, 2003, terdapat dua jenis keadilan yaitu keadilan universal dan keadilan khusus. Keadilan universal, universal justice, adalah keadilan yang berlaku bagi keseluruhan keutamaan. Dengan kata lain, orang yang adil adalah orang yang selalu berbuat benar secara moral dan mematuhi hukum. Keadilan khusus particular justice, berkaitan dengan keutamaan pada situasi khusus. Adil dalam hal ini berarti mengambil hanya bagian yang patut atau tepat, memberikan kepada orang yang berhak. Sebaliknya, tidak adil berarti mengambil terlalu banyak yang bukan haknya, menolak menanggung bagian yang wajar dari beban. Menurut Aristoteles Kusmanaji, 2003, terdapat tiga jenis keadilan khusus yaitu 1. Keadilan distributif, distributive justice. Keadilan distributif terkait dengan distribusi manfaat dan beban. Keadaan ini diperlukan apabila manfaat yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah dan keinginan, hasrat orang, atau terlalu banyak beban atau pekerjaan tak menyenangkan tetapi tidak cukup orang yang bersedia memikulnya. Prinsip yang mendasari keadilan ini adalah bahwa orang yang sama dalam keadaan yang sama harus diperlakukan sama. Jika kita mengetahui hasil yang adil dalam situasi tertentu, maka prosedur yang adil adalah prosedur yang membuahkan atau kemungkinan sekali membuahkan hasil yang adil tersebut. Demikian juga, jika kita mengetahui bahwa prosedur tertentu adalah adil, maka distribusi yang adil akan dicapai. 2. Keadilan kompensasi, compensatory justice. Keadilan kompensasi menyangkut masalah pemberian imbalan atau penggantian kompensasi kepada seseorang karena kekeliruan atau kesalahan yang menimpanya. Alasan yang mendasari keadilan kompensasi adalah bahwa suatu kecelakaan yang menyebabkan seseorang dalam keadaan lebih buruk. Akan tetapi, dengan memberikan kompensasi, keadaan si korban dapat dikembalikan seperti sebelum terjadi kecelakaan, sehingga keseimbangan moral tercapai kembali. Pada intinya, keadilan kompensasi bertujuan untuk mengembalikan apa yang hilang dari seseorang akibat kesalahan orang lain. 3. Keadilan retributif, retributive justice. Keadilan retributif berkaitan dengan pemberian hukuman terhadap pelaku kesalahan. Seperti halnya keadilan kompensasi, seseorang yang melakukan suatu kejahatan merusak keseimbangan moral karena menjadikan orang lain dalam keadaan lebih buruk. Pemulihan keseimbangan moral dalam kasus ini dicapai dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Jumlah hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan ditentukan oleh karakteristik masing-masing kasus, bukan membandingkannya dengan kasus-kasus lain. C. Kepedulian. Dalam dunia nyata sebagian besar manusia mengalami kesulitan ketika mengambil keputusan atau tindakan atas orang-orang terdekat terutama mereka yang telah membangun hubungan emosional seperti keluarga, sahabat, kekasih, teman, atasan, bawahan, dan lain-lain. Hal tersebut tidak bisa kita hindari mengingat manusia adalah makhluk sosial yang bertindak berdasarkan logika dan emosi.
Oleh karena itu tak dapat dipungkiri hubungan-hubungan khusus tersebut sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan hal apa yang harus dilakukan. Hal ini menjadi prinsip moral yang sangat penting yang dikemukakan dalam pandangan etika kepedulian atau etika komunitarian. Sebelum kita beranjak ke pembahasan etika kepedulian yang lebih jauh, ada baiknya kita menyimak contoh kasus berikut. Suatu saat Anda berada pada situasi di mana Anda sedang melintasi jalan raya yang sangat ramai. Pada saat yang bersamaan terjadi kecelakaan di mana terdapat dua kendaraan roda dua yang keadaannya cukup parah. Sebagai manusia yang berhati nurani, Anda bermaksud untuk menolong korban kecelakaan tersebut. Setelah Anda perhatikan ternyata korban adalah sahabat Anda yang baru pulang dari kerja sedangkan korban lagi satu adalah orang lain yang Anda tidak kenal sama sekali. Berdasarkan dokumen yang ditemukan pada orang lain tersebut adalah seorang dokter terkenal. Sebagai manusia tentu saja Anda ingin menolong keduanya, namun apa daya manusia memiliki keterbatasan, Anda dihadapkan pada dua pilihan dan hanya bisa segera membawa ke rumah sakit salah satu dari korban saja. Pertanyaannya adalah siapa yang Anda tolong pada saat itu? Pandangan utilitarianisme Kusmanaji, 2003, dapat menyatakan bahwa jika menyelamatkan orang tak dikenal atau orang asing akan menghasilkan manfaat lebih besar daripada menyelamatkan orang yang Anda kenal. Anda memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan orang asing tadi dan membiarkan yang lainnya. Namun, apakah demikian pendapat orang-orang pada umumnya? Banyak orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan. Dalam situasi seperti itu, hubungan khusus seperti kasih sayang dan kepedulian yang kita miliki terhadap seseorang menyebabkan kita memiliki kewajiban khusus untuk peduli pada keluarga, saudara, sahabat, atau teman dan hal ini mengungguli kewajiban kita terhadap orang asing. Etika kepedulian berpandangan bahwa kita memiliki kewajiban untuk menaruh kepedulian khusus terhadap orang-orang yang dengan mereka ini kita memiliki hubungan khusus yang sangat berharga, khususnya hubungan ketergantungan, merupakan konsep kunci dalam etika kepedulian. Dalam etika kepedulian, tugas moral tidaklah mengikuti prinsip-prinsip moral universal dan imparsial, melainkan memberikan perhatian dan tanggapan terhadap kebaikan orang-orang tertentu yang dengannya kita memiliki hubungan dekat dan bernilai. Perlu diperhatikan dalam etika kepedulian ini, gagasan hubungan konkret tidaklah terbatas pada hubungan antara dua individu atau hubungan antara seseorang dan kelompok tertentu. Etika kepedulian harus mencakup juga sistem hubungan yang lebih besar yang membentuk komunitas yang konkret. Oleh sebab itu, etika kepedulian meliputi jenis-jenis kewajiban yang disebut etika komunitarian. Etika komunitarian Kusmanaji, 2003, adalah etika yang melihat komunitas dan hubungan komunal konkret yang memiliki nilai fundamental yang harus dilestarikan dan dibina. Dalam etika komunitarian, individu memandang diri mereka sebagai bagian integral dari komunitas yang lebih besar, dengan tradisi, budaya, dan sejarahnya. Hubungan konkret yang membentuk komunitas tertentu harus dijaga dan dibina sama seperti hubungan antar pribadi yang berkembang di antara pribadi-pribadi. Etika kepedulian lahir karena manusia saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Etika kepedulian menuntut kepedulian terhadap seseorang sebagaimana ditunjukkan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Sedangkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya walaupun peduli tetap memiliki jarak dan hal ini bukanlah kepedulian yang dituntut dalam etika kepedulian. Perlu dicatat bahwa tidak semua hubungan memiliki nilai sehingga tidak menimbulkan kewajiban kepedulian. Hubungan tersebut adalah hubungan yang mendominasi, menindas, dan sejenisnya yang sudah tentu bukan hubungan yang dituntut oleh etika kepedulian. Selain itu tuntutan etika kepedulian seringkali berbenturan dengan tuntutan akan keadilan yang menolak keberpihakan. Latihan. Apa yang dimaksud dengan hak? Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis hak. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keadilan. Apa yang dimaksud dengan etika kepedulian? Rangkuman. Hak merupakan alat penting yang tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan individu memilih secara bebas apakah memenuhi kepentingan atau menjalankan aktivitas tertentu dan melindungi pilihan-pilihan tersebut. Terdapat beberapa jenis hak yaitu hak legal dan hak moral, hak khusus dan hak umum, serta hak negatif dan hak positif. Menurut Aristoteles terdapat dua jenis keadilan yaitu keadilan universal dan keadilan khusus. Keadilan universal, universal justice, adalah keadilan yang berlaku bagi keseluruhan keutamaan. Dengan kata lain, orang yang adil adalah orang yang selalu berbuat benar secara moral dan mematuhi hukum.
Keadilan khusus particular justice berkaitan dengan keutamaan pada situasi khusus. Terdapat 3 jenis keadilan khusus yaitu keadilan distributif, keadilan kompensasi, dan keadilan retributif. Etika kepedulian atau etika komunitarian adalah etika yang melihat komunitas dan hubungan komunal konkret yang memiliki nilai fundamental yang harus dilestarikan dan dibina. Dalam etika komunitarian, individu memandang diri mereka sebagai bagian integral dari komunitas yang lebih besar, dengan tradisi, budaya, dan sejarahnya.